Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku semuanya. Kita ketemu lagi dalam materi pembelajaran IPA jarak jauh. Yang penting marilah kita awali dengan kebiasaan hidup sehat, cuci tangan, bermasker, dan jaga jarak. Semoga kita semuanya nanti dan mulai saat ini kita akan bisa bersama-sama untuk mengkaji sebuah materi yang berjudul Sistem Pencernaan pada Manusia, yang mana untuk sistem pencernaan pada manusia terbagi menjadi 3 sub. Yang pertama itu adalah tentang makanan dan fungsinya, yang kedua adalah alat-alat pencernaan, kemudian yang ketiga adalah penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan manusia. Karena ini kita pertemuannya adalah terbagi menjadi 3 sub, maka yang pertama marilah kita bersama untuk mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, untuk sistem pencernaan pada manusia itu nanti ini adalah merupakan suatu sistem atau alat-alat yang berkaitan dengan pencernaan pada manusia. Untuk alat-alat yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia, sebelumnya marilah kita bersama untuk mengetahui bagaimana kenapa kita harus mempelajari tentang sistem ini. Ini karena diharapkan kita semuanya, semua siswa dan juga termasuk semuanya saja, karena kita bagian daripada yang tidak bisa terlepas dari sistem ini, membandingkan, yang pertama adalah membandingkan proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi, kemudian mengidentifikasi dan menjelaskan pencernaannya, yang mana alat-alatnya alat-alatnya meliputi mulut, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Kemudian juga mengidentifikasi enzim-enzim atau pencernaan yang terjadi dalam sistem pencernaan manusia. Untuk proses pencernaannya, marilah kita lihat bersama. Ini ada secara mekanis atau gerak, yang mana untuk sistem mekanis terjadi di rongga mulut, yaitu gerakan gigi atau mengunyah. Kemudian terjadi juga di lambung, karena lambung kita itu juga bergerak terus memproses, meremas makanan. Dan untuk kimiawinya itu adalah merupakan suatu zat yang dikeluarkan oleh kelenjar, sehingga kita terkenal dengan nama enzim-enzim pencernaan. Marilah kita lihat satu persatu untuk saluran pencernaannya. Itu di sini ada mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, usus besar, setelah yang terakhir adalah anus. Yang mana untuk mulut ini terjadi 2 pencernaan, yaitu pencernaan kimiawi dan juga pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik yang ada di mulut itu adanya gerakan mengunyah, yaitu yang menggunakan alat yang disebut gigi. Kemudian untuk gigi ini nanti di belakang atau di pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan, karena gigi ternyata pada manusia itu ada 2 pergiliran, yang mana yang pertama adalah pergiliran gigi susu, yang keduanya adalah gigi dewasa. Kemudian di kerongkongan, untuk di kerongkongan juga terjadi proses pergerakan menelan, ya. Pergerakan menelan itu juga kimiawi. Kemudian di lambung ada proses 2 macam, kimiawi dan mekanik. Kemudian di usus halus makanan diserap, usus besar nanti makanan hanya tinggal airnya saja masih diserap. Ini nanti di usus besar rentan terjadi penyakit di samping usus halus, tapi karena ini berkaitan dengan penyakit nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Yang terakhir itu adalah anus, adalah proses pengeluaran zat sisa yang terakhir. Anak-anak sekalian, untuk kegiatan yang pertama itu di dalam mulut, ini makanan dihaluskan, ya.
makanan dihaluskan menggunakan gigi, kemudian dibantu oleh ludah, yaitu enzim pencernaan. Di sini kita lihat untuk kelenjar pencernaannya yang di dalam mulut itu ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu ternyata mengandung enzim-enzim. Yang pertama itu adalah enzim yang mengubah zat tepung menjadi gula sederhana yang disebut enzim petialin. Kemudian di kelenjar ludah itu juga mengeluarkan suatu zat, suatu cairan yang disebut HCl. HCl itu fungsinya adalah ketika kita makanan-makanan itu masih mengandung racun atau mengandung bakteri, maka di kelenjar ludah itu bakteri akan terbunuh, akan terbunuh. Kemudian di mulut masih ya terdapat gigi, tadi sudah saya terangkan. Kemudian enzim petialinnya adalah mengubah protein menjadi asam sederhana. Di kerongkongan itu pada manusia panjangnya kira-kira 20 cm. Jadi walaupun manusia itu lehernya agak ada yang panjang, agak yang pendek, tapi panjang secara umum kerongkongan adalah 20 cm. Terus ada pangkal kerongkongan, terdapat epiglotis yang merupakan, saya katakan, klep yang memisahkan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Ya. Epiglotis ini akan menutup secara otomatis jalan saluran pernapasan ketika sedang menelan makanan. Makanya kita tidak boleh bercerita ketika sedang makan, karena dikhawatirkan nanti ada beberapa potong makanan yang masuk ke dalam pernapasan. Ya. Kemudian untuk di lambung ini ada bagian-bagian yang meliputi satu kargila, dua fundus atau pilorus. Ini terjadi pencernaan secara kimiawi ataupun pencernaan secara mekanik. Ya. Asam lambung ini membunuh mikroorganisme. Makanya tadi ketika saya terangkan makanan yang masih mengandung bakteri yang terdapat di rongga mulut, apabila belum sepenuhnya terbunuh, maka di lambung itu masih ada asam klorida yang juga berfungsi membunuh bakteri. Kemudian ada enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton dan enzim renin yang mengumpalkan protein pada susu. Dan di usus halus ini terjadi, saya katakan, penyerapan proses makanan. Tapi sebelum masuk itu terjadi pencernaan secara kimiawi, yang mana yang terlibat itu adalah pankreas. Ya. Pankreas. Jadi makanan dari lambung sebelum masuk halus itu oleh pankreas diberi 3 macam enzim. Yang pertama itu adalah tripsin yang mengubah protein menjadi pepton, kemudian amilase yang mengubah amilo menjadi glukosa, dan lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak yang terkenal dengan nama istilah lain yaitu gliserol. Jadi sekali lagi, kalau di rongga mulut ada satu enzim pencernaan, ada enzim yang namanya petialin, kemudian di lambung ada 2 enzim, kemudian sebelum masuk ke dalam usus halus oleh pankreas itu diberi 3 enzim lagi, sehingga praktis di usus halus makanan diserap sari-sarinya. Nah, setelah diserap sari-sarinya oleh usus halus, ini oleh jonjot-jonjot usus halus, atau jonjot itu merupakan suatu pelebaran daripada alat serap yang ada pada usus halus, yang isinya itu adalah ada semacam kayak saya katakan serabut-serabut yang berisi darah, yang di situ untuk menyerap-nyerap sari-sari makanan. Kemudian setelah semuanya terserap, ya, maka makanan tinggal sisa zat makanan. Tadi kan zat gizinya sudah teresap di usus halus, sehingga terdapat hanya sisa atau ampas, yang terkenal bahasa Jawanya ampas dan air. Ya, apabila di dalam
usus besar itu nanti kita terkena semacam kayak panas dalam, maka airnya akan terserap oleh usus besar untuk mendinginkan panas yang ada pada tubuh kita. Karena secara berlebihan maka sisa makanan itu menjadi keras. Nah ini nanti yang terkenal dengan nama penyakit sembelit. Tetapi di usus besar itu juga ada simbiosis atau saya katakan kerjasama yang baik, yang saling menguntungkan antara manusia dengan makhluk yang lain, yaitu sejenis bakteri Escherichia coli yang kita sebut E. coli, yang berfungsi membusukkan sisa-sisa makanan dengan menghasilkan menghasilkan vitamin K. Jadi untuk fungsi usus besar adalah mengatur kadar air pada sisa-sisa makanan. Maka alangkah lebih baiknya ini juga ketika kita minum air putih yang banyak, di samping kita antisipasi terhadap kelainan pada yang terjadi usus besar atau istilahnya adalah sembelit, juga terjadi juga untuk kesehatan ginjal. Nah, untuk proses pengeluaran nanti yang melibatkan ginjal kita juga akan mempelajari pada pertemuan yang akan datang. Jadi untuk sekarang pertemuan hari ini adalah kita mempelajari tentang alat-alat pencernaan. Kemudian yang hubungan dengan alat pencernaan nanti ada makanan, nanti kita akan pelajari di depan. Kemudian juga yang hubungannya dengan penyakitnya kita pelajari yang akan datang, karena materi ini nanti kita bertemu dalam 3 sesi. Jadi untuk sementara itu yang saya sampaikan dulu. Saya sampaikan yang terakhir kepada kalian semuanya. Ya, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada anak-anakku semuanya yang tetap semangat belajar di rumah. Nanti ada tugas di materi ini yang berhubungan dengan materi ini, nanti silakan dikerjakan sebaik-baiknya. Ini pemberitahuan saja, semuanya harus bisa mengerjakan, karena untuk pertemuan ini nanti akan direkap semua nilai-nilai yang ada yang sudah ditugaskan. Sehat, semangat, kita laksanakan kebersihan ya. Jangan lupa cuci tangan dan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.